Sauti masmu. طيب ابدأ. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Amin ya rabbal alamin. Tip, suaranya jelas ya, para ulang jelas nanti eh, atau nggak terdengar atau penjelasannya kurang jelas atau terlalu cepat, silahkan untuk diingatkan. Tapi pembahasan kita pada malam hari ini melanjutkan pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Kemarin kita sudah membahas tentang apa namanya iktikaf ya. Iktikaf, dan sebelum iktikaf sudah kita bahas tentang zakat ya. Oh, Afan, kemarin ada pertanyaan ya tentang zakat perdagangan. Itu perhitungannya bagaimana? Ya, jadi perhitungan zakat perdagangan itu yang dihitung adalah modal, kedua, kemudian laba ya, atau keuntungan. Yang selanjutnya yang dihitung eh, hutang. Nah, hutang pun dihitung. Kemudian baru dikalikan atau dijumlahkan. Baik, kita lanjutkan Kitabul Hajj. Al-hajju fil lughah ya. Haji dalam secara bahasa ay al-qasd, dalam artian bermaksud atau menuju. Al-qasdu. Al-hajju fil lughah ay al-qasdu, menuju atau bermaksud. Wal maksud syar'an minal haji ya, adapun haji secara syariat ya, secara pandangan syariat, huwa at-ta'abbud lillah, yaitu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqasdi Makkah, dengan bermaksud ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud ke Mekah atau menuju ke Mekah. Liada ilmanasik, untuk menunaikan ibadah-ibadah haji. Ya. Ala ma ja'a fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ala ma ja'a, sebagaimana yang telah datang dari atau di sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syurutu wujubil haji. Ya, masuk ke syaratnya. Pertama, al-Islam. Fala yajibu ala ghairil muslim, sehingga tidak diwajibkan kepada selain muslim. Kemudian asyaratu tsani al-aqlu, yang berakal. Fala yajibu alal majnun, sehingga tidak diwajibkan kepada orang gila. Li'annahu ghairu mukallaf, karena orang gila tidak diberikan uh, beban beban syariat. Warufi'a anhu taklif ya. Dan juga diangkat padanya beban syariat. Asyartu tsalits, syarat ketiga al-bulugh, orang yang sudah baligh, laki-laki maupun perempuan ya. Laki-laki jika sudah bermimpi basah, dan kemudian perempuan jika haid ya, tanda-tanda baliknya, maka diwajibkan untuk haji. Selanjutnya, la yajibu ala man huwa dunal buluk, sehingga tidak diwajibkan bagi siapa yang belum balik. Li'anna taklif yabda bil buluk, karena beban syariat itu dimulai dari balik seseorang. Warufi al qalamu an nisabi hatta yahtalim, dan pena itu diangkat kepada anak kecil hatta yahtalim, sehingga anak kecil tersebut bermimpi basah. Asyaratul rabi', kemudian syarat yang keempat, kamalul hurriyah, sempurnanya apa namanya? Sempurnanya kemerdekaan seseorang. Ya, karena kalau kita lihat pembagian budak
itu dijelaskan ya, ada budak yang muba'at ya, budak mukatab, budak apalagi itu ya, bermacam-macam. Nah, sehingga orang yang diwajibkan haji itu harus terbebas dari perbudakan secara sempurna. Bukan karena ada budak yang namanya al-abdu atau al-muba'at. Al-muba'at itu eh, budak lainnya melihatnya dia sudah merdeka, tapi orang yang merdeka melihatnya dia masih budak seperti itu. Jadi setengah-setengah, setengah merdeka, setengah budak. Kemudian syaratul khamis al-istita'ah. Kemudian memiliki kemampuan, baik kemampuan finansial maupun kemampuan secara fisik. Nah, jadi kemampuan al-istita'ah nau'an ya. Terdapat dua macam kemampuan itu. Pertama, kemampuan secara fisik dan juga kemampuan secara ya. Yang kedua, kemampuan secara harta. Itu bagi laki-laki. Ya. Kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan harus ada mahramnya. Walaupun dia punya kekuatan, punya kemampuan secara fisik maupun secara harta, tapi jika tidak ada mahramnya maka tidak diwajibkan untuk pergi haji. Seperti itu. Kemudian selanjutnya syartus sadis tazidul mar'ah ala anir rajul. Syarat keenam ini adanya mahram bagi perempuan. Ayakuna laha mahram. Ya. Jadi perempuan ketika hendak berhaji, bukan berhaji saja ya, tetapi juga ketika berpergian kemanapun harus disertai dengan mahram. La yahilu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafir masiratan yaumin wa lailah. Ya, jadi kemudian mawaqitu zamaniyah. Nah, sekarang kita masuk ke miqat. Ya, tempat. Di sini mawaqit zamaniyah. Ya, kita masuk pertama miqat zamani yang berhubungan dengan waktu. Kapan haji itu dilaksanakan? Ya. Pertama, Ashrul Hajj wahiyya tubda min, dimulai dari Syawal. Jadi Syawal itu awal Syawal ya, dari awal Syawal itu sudah dimulai itu bulan haji. Kemudian selanjutnya Dzulqa'dah. Dzulqa'dah itu juga bulan haji. Ya, seluruh bulan Dzulqa'dah. Dan kemudian Dzulhijjah dan bulan Dzulhijjah. Tetapi ulama di sini mengkhususkan ya, tidak seluruh bulan Dzulhijjah, akan tetapi al-ashru al-awwal min Dzulhijjah, hanya saja 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah. Itu bagian dari kapan kita melaksanakan haji. Nah, itu berkaitan tentang waktu ya. Tadi dari awal Syawal, kemudian bulan Dzulqa'dah dan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah. Ya, al-ashru al-awwal min Dzulhijjah. Kemudian an-naw' atsani minal mawaqit. Kemudian macam mikot yang kedua yang berkaitan tentang tempatnya. Ya, tadi berkaitan tentang waktunya. Kapan waktu kita haji? Nah, tadi telah dijelaskan. Sekarang di mana kita memulai haji? Ya, dari mana kita memulai haji? Pertama, ya, di sini dijelaskan dulu ya. Wahia hududud dukhul fil haji awi dukhul fil ihram. Yaitu miqat al-mawaqit makaniyah. Miqat makani itu adalah batasan ad-dukhul fil haji. Ketika kita masuk ke untuk melaksanakan ibadah haji, atau ad-dukhul fil ihram, atau ketika kita masuk untuk melakukan ihram. Kemudian qala fiha syekhuna hafizahullah mawaqitu makaniyah wa ya khams. Terdapat 5 mikot makani. Mikotu ahlil Madinah. Pertama, tempatnya atau mikotnya
ahlul Madinah. Ya, dari mana mikotnya ahlul Madinah? Di sini dijelaskan Dzul Hulaifah. Itu dimulai dari mana? Dzul Hulaifah. Atau yang dikenal dengan sekarang Abyar Ali. Ya, Abyar Ali. Kemudian au ma yuhadhiha, atau yang sebelahannya. Kemudian mikotu ahli Syam. Mikotnya ahli Syam seperti Suria, Lebanon, Yordania, Palestina. Dari mana mulainya? Dari uh, Juhfah ya. Wahia Rabit. Juhfah yang dikenal sekarang Rabit. Kemudian mikotu ahli Najd bagi orang-orang yang tinggal di Najd. Dari mana mikotnya? Kornul Manazil. Dimulai dari Kornul Manazil. Wa Kornul Manazil ma'rufah bisail al-kabir. Yang dikenal dengan asail al-kabir. Kemudian mikotu ahli Yaman. Ya, mikot ahli Yaman dimulai dari Yalamlam. Wahwa makanun ma'ruf. Itu tempatnya sudah dikenal ya. Wa mikotu ahli Masyrik. Dzatu irkin. Dimulai dari mana? Dzatu irkin. Seperti itu. Selanjutnya. Awalul mahduratul ihram ahada asyar. Larangan-larangan ketika kita sudah berihram. Ketika kita sudah masuk ke mikot makani dan kemudian kita sudah meniatkan untuk haji dengan melafadzkan labbaik Allah al-hajj misalnya, maka kita dilarang dalam beberapa hal. Pertama, di sini labsul makhid lirijal. Dilarang mengenakan pakaian yang berjahit. Bagi siapa? Lirijal, khusus untuk laki-laki ya. Nah, ini perlu kita perjelas. Apa yang maksud dari makhid? Wahada mustalahun ini adalah mustalah yang para ahli ilmu itu mengartikan bahwasanya al-makhid huwa al-mufassal ala qadril jasad. Al-makhid itu adalah pakaian yang membentuk pada tubuh kita. Seperti terbentuknya lengan, terbentuknya bentuk celana ya. Seperti yang kita ketahui ya, celana berbeda dengan sarung. Kalau sarung itu tidak membentuk bagian tubuh kita, tapi kalau celana membentuk. Begitupun baju yang kita gunakan, yang mempunyai lengan panjang, itu kan membentuk tubuh kita, membentuk lengan kita. Nah, itu yang seperti itu dilarang. Seperti itu dilarang. Jadi yang dimaksud dari makhid ini adalah pakaian yang membentuk anggota tubuh ya. Pakaian yang membentuk anggota tubuh. Bukan berarti misal pakaian ihram kita rusak atau sobek, terus kita nggak boleh menjahitnya karena yang kita tahu larangan ihram itu dilarang menggunakan pakaian yang berjahit. Enggak, bukan berarti ketika pakaian kita robek ya, pakaian ihram kita robek, kita nggak jahit, boleh dijahit ya. Bahkan ketika di kain ihram kita itu ada jahitan, itu tidak masalah. Karena yang dilarang adalah pakaian jahit yang membentuk pada anggota tubuh kita. Itu yang dilarang. Itu khusus lirijal, khusus untuk laki-laki. Adapun di mar'ah, kalau untuk perempuan, maka antal bis matasya, untuk memakai apapun selama itu tidak menimbulkan fitnah. Apa harus putih juga? Enggak. Terserah warnanya apapun ya. Tetapi dengan syarat pakaiannya tidak menjadikan fitnah. Seperti itu. Begitu juga tidak menggunakan al-khuf ya. Sepatu yang kita ketahui. Itu kan sepatu membentuk tubuh kita. Itu enggak boleh. Nah, misalnya kita tawaf atau ketika kita melakukan ibadah haji, kita nggak mempunyai alas kaki. Terus yang adanya hanya sepatu, maka sepatunya kita potong sampai di bawah mata kaki.
sehingga tidak membentuk atau menutupi kaki kita. Itu seperti itu. Selanjutnya al-mahdur asalis, larangan yang ketiga, atib lirijal. Yang kedua ya, yang kedua. Athani al-mahdurat lirijal faqat taghtiyatur ra's. Nah, ini khusus juga untuk laki-laki saja, yaitu taghtiyatu ar-ra'si, menutup kepala. Nah, menutup kepala ini fal muhrim la yughatti ra'sahu, dan orang yang berihram itu tidak menutup kepalanya, baik dengan peci atau imamah atau topi, itu tidak ya bagi laki-laki. Kalau perempuan tentu mereka menutup kepala. Kenapa? Karena mereka pakai hijab, ya, pakai kerudung, maka ditutup kepalanya. Tapi kalau laki-laki tidak boleh, kepalanya halus terbuka. Kemudian bagaimana kalau dia kepanasan? Ya, ini dengan tanda tanda kutip apa? Ghairu multasik, tidak menempel antara penutup kepalanya dengan kepalanya, tidak nempel. Kalaupun ada rongga seperti misalnya kita menggunakan payung, itu kan menempel secara langsung. Tetapi fungsinya apa? Menutup kepala. Nah, jadi menutup kepala itu boleh asal tidak menempel dengan kepala kita. Nah, jadi ketika kita kepanasan ketika melakukan ihram, melakukan ibadah haji atau umroh, maka kita boleh menutup kepala kita dengan payung. Nah, selama payung itu nggak menempel langsung dengan kepala kita. Itu. Kemudian al-mahdur asalis, larangan yang ketiga. Atib lirijal, menutup. Atib itu memakai wangi-wangian bagi laki-laki. Ar-rajulu, seorang laki-laki, la yatatayyabu ba'da dukhulihi fil ihram, tidak menggunakan wangi-wangian ba'da dukhulihi, setelah ia masuk fil ihram, pada ihram atau ibadah haji. Ya. Adapun kalau bagi perempuan bagaimana? Amal mar'ah faharamun alaiha, perempuan itu dilarang secara mutlak masuk fil ihram wa fi ghairil ihram. Jadi kalau perempuan dilarang secara mutlak baik di dalam ihram maupun ketika ia tidak ihram. Karena ada hadisnya li'anna syaiton yastashrafaha, ya, atau yastashrafuha. Itu membuntuti, setan itu membuntuti wanita. Kemudian selanjutnya al-mahdur ini almar'atu la takhruj min baitiha muta'attirah, dan perempuan tidak keluar dari rumahnya dengan menggunakan wangi-wangian. Tentu wangi-wangiannya yang semerbak ya, yang menyebar. Adapun kalau wangi-wanginya itu hanya kecium dengan dirinya, tentu itu sesuatu yang diminta oleh syariat, tidak menimbulkan bau atau badannya tidak bau. Tapi kalau baunya itu sampai tercium oleh orang lain, nah itu yang dilarang. Selanjutnya rabiul mahdurat, larangan yang keempat, khalqu atau halqu sya'ri, memotong rambut. Wa hadza lirrijali wan nisa. Larangan ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. An ya'khudha min sya'ri ra'sihi, misalnya mengambil rambutnya atau mengambil uh, rambutnya, atau min sya'ri syaribihi, atau mengambil bulu di kumisnya, itu sama saja dilarang. Ama lihyah, kalau lihyah bagaimana? Jenggot. Famahdur an ya'khudha minha syai'an, ya. Sawa'un kana muhriman aw ghaira muhrimin. Kalau lihyah atau jenggot, nah di tafsir ini dijelaskan dilarang secara mutlak. Ya, dilarang secara mutlak baik dalam keadaan ihram maupun di luar ihram. Itu nggak boleh dipotong. Nah, menurut penjelasan yang Syekh Nur Sa'lan ya. Adapun apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar, bahwasanya beliau mengambil madu nal qabdah, yaitu yang lebih dari genggaman. Wa hadza mahalul khilaf. Karena dan apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar dan dipahami oleh ulama. Nah, dari pemahaman ulama itu terdapat perbedaan mengenai
tentang hadis yang dilakukan oleh Ibnu Umar ketika memotong jenggotnya melebihi genggaman. Wal mar'atu kadzalika la ta'khudh syai'an min sya'riha athna'a ihramiha. Ya, ini juga berlaku untuk perempuannya. Kemudian khamisul mahdurat, larangan yang kelima, taklimul azfar, memotong kuku, itu juga dilarang. Wa aidan ar-rajulu wal mar'atu mahdhurun 'alaihima an ya'khudhu min azfarihim athna al-ihram. Laki-laki dan perempuan dilarang untuk mengambil dari kukunya ketika sedang ihram. Kemudian ketika misalnya dia punya kuku panjang belum dipotong dan ketika melakukan ibadah haji ternyata terdapat sesuatu sehingga kukunya patah. Nah, bagaimana ini? Nah, maka potong saja kukunya. Kenapa? Karena supaya tidak tidak mengganggu, ya. Karena di situ adanya hajah, adanya keperluan. Tapi jika tidak ada keperluan, tentu kita pahami tidak boleh. Sadisul mahdurat yang keenam, qattus sayd, memotong atau membunuh binatang binatang ya. Tidak boleh membunuh binatang. Wal maksud bisaydi huna, maksudnya adalah makana yu'kalu minal hayawanat al-barriyah, yaitu apa yang dimakan minal hayawanat dari hewan-hewan al-barriyah, hewan-hewan darat. Jadi yang dilarang itu apa? Yang dilarang adalah membunuh hewan yang boleh dimakan dari hewan-hewan yang hidup di daratan. Itu nggak boleh. Adapun hewan yang buas, ya, hewan buas, maka tentu tidak ada masalah di situ, ya, la iskal, tidak ada masalah untuk membunuhnya. Sabiul mahdhurat. Dan yang ketujuh, al khidbah wa kadzalika akdun nikah. Khidbah ketika ihram dan juga melakukan akad nikah itu dilarang. Khidbah itu kalau bahasa kita seperti lamaran ya. Melamar itu ketika kita ihram itu dilarang. Enggak boleh. Akdu nikah yaitu melakukan akad nikah. Nah, kita ketahui itu dilarang. Selanjutnya fal mahdurat al madiyah, hal-hal yang dilarang tadi yang kita sebutkan tadi, kuluha adal khitbah wa aqdinik wa adal khitbah wa aqdun nikah fiha fidyatul adza. Uh, seluruh larangan tadi yang kita sebutkan kecuali khitbah dan juga akad nikah, di dalamnya terdapat fidyatul adza, ya, harus membayar fidyah, yaitu apa tadi? Labsul makhit, tatiyatur ra'si, at-tibu lirijali, halakus sya'ri, taklimul atfar. Ini semua ketika kita lakukan, maka kita harus membayar fidyah atau menebus fidyah. Apa itu fidyahnya? Imma an yasuma thalathata ayyamin. Nah, kalau dia mampu, maka dia berpuasa 3 hari. Kalau nggak mampu berpuasa 3 hari, anjut 5 masakin, untuk memberi makan 6 orang miskin. Kalau nggak mampu, misalnya ada kendala dan lain sebagainya, anyat baha syatan, yaitu menyembelih domba atau kambing. Nah itu. Amma qattus shayd, adapun ketika membunuh hewan, maka apa ganjarannya? Fayahkum bihi dzawa adlin minkum. Maka orang yang mempunyai sifat adil untuk menjadi hakim bagi yang membunuh hewan tersebut. In qatala saydan ya'ti hakamun adlun yaqulu mathalan hadha sayd yukafi'uhu kada minal hayawanat, misalnya. Misal ketika dia membunuh hewan, maka seorang hakim yang jujur atau yang adil mengatakan apa yang kamu bunuh ini sebanding dengan hewan ini. Nah,
Ketika itu sudah ditentukan, maka yukhriju misalnya hewan ini sebanding dengan syatain, 2 kambing. Nah, orang yang membunuh hewan tersebut, maka dia harus mengeluarkan 2 kambing. Selanjutnya, Toib al-khidbatu wa aqdu nikah. Nah, sekarang kita permasalahan apa ganjaran orang yang melakukan khidbah atau akad nikah ketika dia sedang ihram. Qalu, ya, para ulama mengatakan la fidyata fiha. Tidak ada fidyah bagi mereka yang melakukan hal tersebut. Bal yastaghfir wa yatub. Akan tetapi apa? Orang yang melakukan tersebut hendaknya beristighfar dan bertaubat. Selanjutnya al-jima' aidon minal mahdurat. Melakukan jima, melakukan hubungan suami istri minal mahdurat, bagian dari hal-hal yang dilarang bagi ketika ihram. Ala rajuli wal mar'ah, dan berlaku larangan ini bagi laki-laki maupun perempuan. Uh, Selanjutnya, wa hadza huwal mahdur al wahid. Dan inilah larangan atau dan inilah satu-satunya larangan alladzi yabtulul hajj atau yubtilu al hajj, yang bisa membatalkan haji. Idza hadatsa qabla tahallul al awal yabtulul al hajj atau yubtilu al hajj. Sehingga apabila ketika ini terjadi sebelum tahallul awal, sebelum kita melakukan halak, memotong rambut, ya, nanti kita bakal mengetahui, ya, hal-hal yang kita lakukan sehingga kita bisa melakukan uh, tingkatan tahallul awal. Karena tahallul ada 2, tahallul awal dan tahallul atsani. Kapan kita disebut sudah melakukan tahallul awal, nanti kita akan pelajari. Nah, ketika kita sudah memasuki atau ketika kita sudah memasuki tahallul awal, maka tidak mengapa, ya, maksudnya hajinya tidak batal, tetapi tetap ada nggak boleh, ya. Tapi di sini dia belum masuk tahallul awal, melakukan hal-hal yang dilarang tadi, jima misalnya, ya, dalam kutip jima, ya, maka ini bisa membatalkan haji, ya. Jadi yang membatalkan haji apa? Jima. Thaminul mahdurat. Kemudian yang ke-8 yaitu al-mubasyarah. Mubasyarah itu mirip seperti jima, ya, melain kalau mubasyarah itu hanya bercumbu melainkan tapi menggunakan syahwat, baik berpegangan maupun yang lainnya. Ini hada aidan min mahdurat al-ihram wa fihi fidyah. Dan bercumbu ini itu terdapat fidyah, ya, dan tidak membatalkan haji. Kemudian, ya, apabila misalnya kita menyentuh istri kita tanpa adanya syahwat, misal untuk melindunginya dari orang yang melewat, ketika dikhawatirkan orang itu menyentuh istri kita, maka boleh, tanpa dengan syarat tanpa disertai syahwat. Selanjutnya, tasil mahdhurat yang ke-9, an-niqab wal quffazaini lil mar'ah. Ini khusus bagi perempuan, yaitu tidak menggunakan niqab atau sarung tangan. Niqab ini apabila berbentuk dengan mukanya, ya. Apabila yang kita ketahui lah niqab itu yang perempuan-perempuan pakai itu, nah seperti itu dilarang. Akan tetapi jika tidak membentuk mukanya, maka nggak masalah. Juga al-quffazain, menggunakan sarung tangan, itu kan membentuk jari-jari. Jahitannya membentuk jari-jari. Maka itu dilarang bagi perempuan. Al-mar'atu manhiyatun antal bisa an-niqab awil quffaz asna al-hajj. Tidak dilarang bagi perempuan menggunakan niqab atau kufas, sarung tangan. Taib, masuk kita sekarang ke rukun haji, arkanul haji. Awalu hadhihi al-arkan niyatul ihram. Nah, sekarang kita masuk ke rukun. Rukun itu sesuatu yang harus kita kerjakan. Jika kita tidak kerjakan, maka hajinya akan menjadi sia-sia atau tidak sah. Pertama, niyatul ihram. Adanya niat ketika kita ihram. Misal ketika kita sudah masuk ke mikot makani, maka
kita harus ada niat. Nah, niat ihram itu bukan sekedar kita menggunakan pakaian ihram ya, tetapi juga ada niat kita melihat dengan meniatkan dalam hati misalnya eh labbaik Allahumma umrotan atau jika kalau umroh, kalau haji labbaik Allahumma hajj misalnya. Nah, itu harus ada niat. Ketika sudah niat baru menggunakan pakaian ihram atau dia menggunakan pakaian ihram lalu niat. Selanjutnya dan disunahkan ya atau dianjurkan ketika kita mengucapkan niat ihram itu bi sautin murtafi atau dikeraskan suaranya. Itu. Niatnya labbaik Allahumma hajjan au labbaik Allahumma umrotan misalnya. Kemudian sanil arkan, rukun yang kedua. Al-wukuf bi Arafah, melakukan wukuf pada di Arafah ya, melakukan wukuf di Arafah. Yang dimulai setelah tergelincirnya matahari atau setelah duhur misalnya ya. Dimulainya setelah duhur sampai eh, tenggelamnya matahari sampai waktu maghrib. Jadi ketika waktu duhur dia menjamak dengan sholat asar secara kosor, ya jamak kosor. Kemudian dia wukuf di Arafah sampai guru busyams, terbenamnya matahari. Seperti itu. Selanjutnya tawaful ifadah, melakukan tawaf al-ifadah. Wa huwa tawaf alladhi yakunu ba'da Arafah. Tawaf ini dilakukan setelah wukuf dari Arafah. Tsumal mabit di Muzdalifah. Kemudian bermalam di Muzdalifah. Tsumma ramyul jamrah al-aqabah al-kubra. Kemudian setelah melempar jumrah kubra, al-aqabah al-kubra. Yatufu tawaf al-ifadah. Baru kemudian kita melakukan tawaf ifadah ya. Tawaf ifadah itu hukumnya rukun ya. Jadi itu bagian dari rukun. Karena tawaf itu ada 3 nanti. Pertama tawaf ziarah atau tawaf kudum, kemudian tawaful wada. Nah, kalau tawaful ifadah itu rukun. Selain tawaful ifadah, tawaful kudum atau tawaful wada itu berarti bukan bagian dari rukun melakukan haji. Tawaful ifadah yatufu bil Ka'bah. Tawaf ifadah itu mengelilingi Ka'bah bi baitillah azza wa jalla sab'ata asywatin dengan 7 kali lingkaran atau putaran. Ar-rabi, rukun yang keempat, as-sa'yu bainas Safa wal Marwa, melakukan atau berjalan antara Safa ke Marwa. Dan jadi Safa ini atau sa'i ini, sa'i dimulai dari Safa kemudian berakhir dari Marwa. Itu 1 kali. Kemudian dari Marwa ke Safa itu dihitung juga 1 kali. Jadi Safa ke Marwa 1 kali, Marwa ke Safa jadinya 2 kali. Nah, gitu ya. Itu sa'i. Itu jadi rukun ada 4. Rukun ada 4, niat, wukuf di Arafah, tawaf ifadah dan sa'i. Kemudian wajibatul haji. Wajib-wajibnya apa yang diwajibkan ketika haji. Terdapat 4. Terdapat 4. Terdapat 7 afan. Awalu hadhil wajibat al-ihram minal miqat. Pertama adalah diwajibkan bagi orang yang melakukan haji untuk berihram dari mana? Miqat. Jadi dia meniatkan ihram atau dia meniatkan untuk ihram dari miqatnya. Ya, kalau dari Madinah yang seperti kita ketahui ya, kalau misal di Madinah berarti di Dzulhulaifah ihramnya. Apa namanya? Miqatnya. Seperti itu dan sebagainya.
Dan kemudian misalnya eh, dia ketika dia ihram, ya ketika dia melakukan ihram, tetapi ya jadi ihram ini maksudnya bukan menggunakan pakaian ihram ya, ya tetapi niatnya. Misal dia niat ihram tetapi belum menggunakan pakaian ihram, maka itu dia akan nggak boleh, dilarang. Kenapa? Karena dia menggunakan pakaian yang berjahit. Kemudian selanjutnya al-wukuf bi Arafah ilal ghurub. Melakukan wukuf di Arafah sampai terbenamnya matahari. Nah, tadi kita ketahui bahwasanya wukuf di Arafah ya, di atas nih ya. Wukuf di Arafah itu bagian dari rukun. Tetapi waktunya yaitu yang mana dimulai dari tergelincirnya matahari ya, sampai terbenamnya matahari itu sesuatu yang wajib dilakukan. Jadi wukuf di Arafah itu rukun. Tetapi dari mana mulainya dan kapan selesainya itu wajib yang harus diperhatikan waktunya. Nah, maka diwajibkan apa? Baik boleh dilakukan sebelum zawal atau sebelum duhur atau sesudah duhur kemudian langsung wukuf itu boleh. Tetapi misalnya ketika dia dimulai dari sebelum duhur atau sesudah duhur ya, tetapi dia keluar dari Arafah sebelum terbenamnya matahari. Misal jam 5 sore misalnya, itu belum terbenamnya matahari. Maka itu berarti dia tidak menunaikan kewajiban ketika haji. Maka di situ akan mendapatkan apa namanya? Membayar fidyah nanti. Seperti itu. Atau membayar dam. Jadi waktunya ya ba'da zawal ila ghurubi syams. Selanjutnya atalis minal wajibat yang ketiga al-mabit di Muzdalifah. Melakukan atau bermalam di Muzdalifah. Kapan? Lailatun Nahri. Pada malam 10 Dzulhijjah. Jadi tanggal 9-nya sudah di Muzdalifah dan malam 10-nya itu kita bermalam di Muzdalifah. Dan kemudian selanjutnya sebentar. Al-mabit di Mina. Melakukan mabit di Mina. Kapan? Layali tasyrik. Pada malam-malam hari tasyrik. Itu dianjurkan atau diwajibkan ya. Diwajibkan untuk mabit bermalam di Mina pada malam-malam hari-hari tasyrik. Yaitu kapan? Tanggal 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Dzulhijjah. Itu. Khamisul wajibat. Ya, kemudian selanjutnya kewajiban yang kelima Romyul Jimal Murattabah. Melakukan atau melempar jamroh secara berurutan. Ya. Jadi Romyul Jamroh itu ada 3 ya. Pertama Jamrotus Sugro. Ya. Kemudian Jamrotul Wusto. Dan selanjutnya Jamrotu Al-Kubro. Nah ini dilempar secara urutan. Dengan masing-masing 7 kali dilempar. 7 kali lemparan. Ya. Caranya kapan? Caranya bagaimana? Misal ketika sudah melempar jamroh sugro, yakif tawilan. Jadi antara jamroh sugro ke jamroh wusto itu ada jarak. Berapa jaraknya? Nahwu minal baqarah. Seperti kita membaca surat al-baqarah. Dan kemudian yadu'u. Ya, kita waktu itu kita gunakan untuk berdoa. Kemudian antara jamroh wusto ke jamroh kubro berhenti ya ada jarak. Jaraknya kapan? Lebih pendek daripada bacaan kita surat Al-Baqarah. Ya. Kemudian setelah kita melempar jumroh al-kubro, al-aqabah al-kubro,
kita nggak berhenti ya, tidak ada jeda. Kita langsung menggeser atau bergeser ke ibadah selanjutnya. Selanjutnya saya disuruh wajibat yang keenam, al-halqu awit taksir, memotong atau memendekkan rambut. Nah, ini ada pilihan dua. Pertama, dia memotong atau memendekkan. Tapi yang afdol al-halqu. Ya, yang afdol adalah memotong. Jadi kalau ada pertanyaan nanti di soal misalnya mal afdol fi wajibati al-haji al-halqu awit taksir, al-afdol huwa al-halqu. Ya. Ini untuk laki-laki ya. Itu dipotong baik secara sampai botak atau dan sebagainya. Tapi kalau perempuan bagaimana? Kalau perempuan itu dipotong seruas jari. Jadi setelah rambutnya itu dipegang, dikumpulkan, maka ujungnya itu dipotong sebanyak seruas jari. Itu. Kemudian ba'da an yarmiya jamratul aqabah al-kubra yabda fi marahil tahallul. Nah, ini baru setelah kita melakukan beberapa kegiatan ibadah haji tadi, ya dimulai dari apa namanya tadi di sini eh tawaf ya, misalnya dimulai dari tawaful ifadah misalnya. Misal, jadi setelah melakukan amalan-amalan haji, ya, dari melempar jumroh al-kubro, kemudian dzabah, ya, memotong hewan, sesembelihan, atau memotong rambut al-halku, nah itu berarti dia sudah masuk ke tahalul al-awwal. Tahalul al-awwal. Atau ketika dia sudah melakukan romyul jamroh al-aqabah al-kubro, melempar jamroh kubro, dan kemudian dia sudah bertawaf dan melakukan sa'i dan sudah mencukur rambutnya, maka dia bisa disebut orang yang sudah melakukan tahalul awal. Sehingga ketika dia sudah melakukan tahalul awal, dia boleh melakukan apa-apa yang dilarang pada ibadah haji. Apa-apa yang dilarang oleh ibadah haji ketika ihram. Ya, tadi kita sebutkan bahwasanya al-mahdurat itu larangan-larangan haji itu ada berapa tadi ya? Al-mahdurat. Hmm, sebentar, lihat dulu. Ada 11 ya, ada 11 larangan. Nah, setelah kita tahalul awal, itu 11 larangan itu boleh kita lakukan. Ya, boleh memakai wangi-wangian, boleh memakai pakaian berjahit. Ya. Tetapi ada dua yang dikecualikan, yaitu apa? Al-jima dan al-mubasyarah. Nah, melakukan jima atau bercumbu itu dilarang. Adapun akad nikah atau khidbah itu boleh. Ya, selanjutnya tawaful wada. Yang tadi di sini. Yes. Baru selain terakhir ya, dari wajibat-wajibat haji itu tawaf wada. Melakukan tawaf wada. 7 putaran ya. Jadi sebelum dia meninggalkan Mekah, sebelum dia beranjak ke negerinya, misalnya kita atau anak sebelum anak meninggalkan Mekah dan pergi ke Indonesia, maka anak diwajibkan untuk melakukan tawaf wada sebanyak 7 kali putaran. Selanjutnya adobit atau di sunanul hajj, sunah-sunah haji. Apa yang disunahkan ketika haji? Awalu hadhihi sunan. Pertama adalah al-iktisal indal ihram. Nah, jadi ketika kita sudah pada miqat Makkah nih misalnya, dan kita sudah mau mengenakan pakaian ihram,
maka kita disunahkan untuk mandi dulu. Ya, mandi janabah tentunya. Ya, seperti halnya mandi Idul Fitri atau mandi Jumat seperti itu. Maka ketika kita ihram maka dianjurkan untuk mandi. Atsani minal mustahabbat labsur rida, menggunakan rida atau apa ya, rida itu ya, selendang atau ya semacam selendang lah. Wa izar al-abyadaini, dan juga sarung, dan keduanya berwarna putih. Ini khusus untuk laki-laki ya, lirijal, khusus untuk laki-laki. Adapun perempuan bagaimana? Apakah menggunakan rida dan izar juga? Enggak ya. Tadi kita katakan perempuan menggunakan pakaian terserah dia, pakaian apapun selama tidak menimbulkan fitnah. Warnanya apa harus putih? Tidak disunahkan menggunakan pakaian putih. Tetapi pakaian warna apa saja selama tidak menimbulkan fitnah. Aidan minal mustahabat lil muhrim at-talbiyah. Juga yang dianjurkan bagi yang muhrim melakukan atau mengucapkan talbiyah. Labaik Allah, ya. Labaik Allah, humma labaik la syarika laka labaik misalnya. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Nah, itu diucapkan kapan? Nah, ketika mu'tamiron. Ketika kita itu melakukan dalam ibadah umroh, maka kita membaca kalimat talbiyah itu dari apa namanya? Mulai ihram ya. Dari mulai kita niat ihram sampai kita bertemu di Ka'bah. Maksudnya sampai kita tawaf. Nah, dari situ tawaf tentunya tawaf ifadah ya. Tawaf ifadah. Nah, baru kita sudah tidak dianjurkan untuk membaca kalimat talbiyah. Itu bagi yang umroh. Bagi yang haji bagaimana? Kalau yang haji dimulai dari dia niat ihram sampai uh, melempar jumroh al-aqabah al-kubro. Ya, sampai dia melempar jumroh al-aqabah al-kubro. Itu kalau haji lebih panjang ya, sampai dia melempar jumroh al-aqabah al-kubro. Kemudian selanjutnya Rabi minal mustahabat tawaful kudum, melakukan tawaf kudum. Jadi ketika dia sudah sampai di Mekah misalnya, maka dia sunahkan untuk melakukan tawaf. Nah, seperti halnya ketika kita masuk masjid, maka bentuk penghormatan kita terhadap masjid melakukan sholat tahiyatul masjid. Begitupun ketika kita sudah sampai di Mekah, maka bentuk penghormatan kita pada kota suci Mekah yaitu dengan melakukan tawaf kudum, yang dinamakan tawaf kudum. Itu bagi haji yang mufridan, bagi yang pergi ke Mekah hanya untuk haji, hanya untuk menunaikan ibadah haji. Tetapi kalau dia pergi ke Mekah untuk juga diniatkan umroh dan haji, atau yang dinamakan tamattu ya, haji tamattu, yaitu umroh dulu baru haji, atau haji kiron, dia melakukan ibadah haji dicampur dengan ibadah-ibadah umroh. Nah, maka tawafnya itu, tawaf kudum itu bisa gugur dengan seseorang tersebut melakukan tawaf umroh. Ya, itu bisa seperti itu. Seperti halnya ketika kita masuk masjid misalnya. Dan itu waktu zuhur. Kita masuk masjid dan ketika kita masuk masjid belum duduk, kita melakukan sholat 2 rakaat dan kita niatkan apa di situ untuk melakukan sholat qobliyah zuhur misalnya. Nah, dengan kita melakukan sholat qobliyah zuhur itu terhitung kita melakukan
sholat tahiyatul masjid. Itulah persamaannya antara tawaf kudum ketika kita melakukan ibadah haji tamatu atau kiron. Jadi tawaf kudumnya terhitung pada tawaf ketika kita umroh atau tawaf umroh ya namanya. Selanjutnya yang kelima al-khamis minal mahdhurat, al-khamis minal mustahabbat, al-ittiba fihi. Al-ittiba fihi ini di talkhis dijelaskan ya. Ai fil hajj in kana sayahut mufridan awalu ma yasilu ila Makkah yustahabu lahu an yatufa tawafal qudum au tawaf az-ziyarah. Nah, ini ketika tawaf mufridan, haji mufridan namanya tawaf qudum atau tawaf ziarah. Selanjutnya al-itba ya. Al-itba. Apa itu al-itba? Al-itba di sini dijelaskan anyak syifa katfahu al-aiman, yaitu membuka pundak ya, membuka pundak sebelah kanan. Jadi sebelah kanan kita terbuka, tidak tertutupi dengan kain ihram. Ya lebih surida alakat fihi. Ini ditafsir ya, Anda baca di tafsir. Ya lebih surida alakat fihi. Dan yang selendangnya itu, selendang ihramnya dia gunakan dia pakaikan dalam dia di atas pundaknya. Yanzilu rida hada min tahti katfihi al-aiman wa yakshifu katfihi al-aiman. Jadi pertengahan selendangnya itu ia letakkan di bawah katfihi, di bawah pundaknya atau di bawah keteknya. Ya, bagi laki-laki tentunya ya. Jadi selendangnya itu ya tengah-tengahnya itu diletakkan di uh, bawah keteknya sehingga bahu kanan atau pundak kanan itu terbuka. Dan pada ujung selendangnya itu, selendang kain ihram itu diletakkan di pundaknya sebelah kiri. Jadi menutupi pundak sebelah kiri dan pundak kanan terbuka seperti itu. Itu sunnah ya, seperti itu sunnah. Wahada la yakunu illa, nah tetapi perbuatan seperti ini itu hanya terjadi pada tawaful umroh. Pada tawaf umroh atau yang disebut dengan tawaful kudum atau juga yang disebut dengan tawaful ziarah. Jadi perbuatan ini ya membuka pundak sebelah kanan dengan meletakkan kain tengah-tengah kain ihram itu di bawah ketek dan ujung kain ihram itu di atas pundak sebelah kiri. Itu hanya dilakukan ketika tawaful tawaful umroh atau tawaful kudum atau tawaf ziarah. Ya, itu satu nama aja. Itu uh, satu perbuatan tapi namanya aja yang beda-beda. Ya. Tawaful kudum atau tawaf ziarah ya, seperti itu. Itu hanya dilakukan di tawafu al-kudum. Amma fi sa'i, amma fi tawafil hajj, amma fi sa'il hajj, amma fil amalil hajj yughatti katfaihi. Adapun ketika melakukan sa'i atau melakukan tawaf pada haji, itu tawaf ifadah misalnya, atau amalan-amalan haji lainnya, itu dianjurkan untuk menutup kedua pundaknya. Jadi tidak ada yang tersingkap pundaknya ya. Jadi tertutup semua dengan ditutupi kain ihram. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, sadisul mustahabbat yang keenam. Ar-ramlu fi thalathatil aswat al-ula minhu. Ar-ramlu yaitu melakukan jalan cepat. Fi thalathatil aswat al-ula minhu. Pada tiga putaran pertama ketika tawaf. Ai min tawafil qudum au tawafil ziarah au tawafil umrah. Ya, jadi ketika kita melakukan tawaf kudum misalnya atau tawaf ziarah, maka tiga putaran pertama itu kita berjalan dengan cepat. Ya, berjalan dengan
cepat, seperti lari kecil. Kemudian sabiqul mustahabat yang ketujuh, ar-ramlu bainal alamaini bisa'i. Ar-ramlu bainal alamaini bisa'i. Ini juga sama, berjalan dengan cepat atau lari kecil. Di mana bainal alamaini bisa'i atau yang dikenal dengan antara lampu hijau Safa dan Marwah. Ini bagi yang pernah haji atau pernah umrah pasti mengetahui ya. Nah, jadi dianjurkan untuk berlari ya, berjalan dengan cepat, berjalan dengan cepat. Karena ini apa? Karena ini dulunya itu dataran apa ya, dataran rendah atau dataran tinggi gitu. Sehingga dulu eh, Siti Siti Hajar ya, itu ketika berjalan di antara lampu hijau Safa dan Marwah itu dengan cepat. Untuk apa? Untuk melihat anaknya. Seperti itu. Itu sebabnya. Sebabnya kita dianjurkan untuk berjalan cepat atau lari kecil antara dua lampu hijau atau antara lampu hijau Safa dan Marwah. Wahada lirijal ay anisa laisa alaihinna ramlun. Tetapi ini khusus bagi laki-laki pada sa'i ini, berjalan cepat pada sa'i. Ataupun perempuan maka tidak dianjurkan. Nah, ini garis bawah ya, yang perlu digaris bawahi. Saminul mustahabat yang kedelapan, al-mabitu bimina lailata arafah. Melakukan mabit pada melakukan mabit bermalam ya, bermalam di Mina. Kapan? Pada malam 9 Zulhijjah. Jadi di hari apa? Di hari Tarwiyah, di tanggal 8-nya. Di hari Tarwiyah itu kita bermalam, yang mana malamnya disebut malam Lailatul Arafah, malam Arafah atau malam ke-9 di bulan Dzulhijjah. Seperti itu. Nah, di sini di tafrik nih ada faidah. Wasumia biyaumi tarawiyah. Dinamakan hari tarwiyah. Jadi tanggal 8 Dzulhijjah itu kenapa dinamakan hari tarwiyah? Yaitu dari minat minat tarawih. Bagian bentuk atau asalnya dari tarawih. Yajlisu yatarawa liyasta'idda li amal al-haji. Yaitu orang-orang yang haji untuk senantiasa seperti seakan-akan dia duduk untuk istirahat. Liyasta'idda untuk bersiap-siap li amal al-haji, untuk melanjutkan atau bersiap-siap melakukan ibadah haji. Dan ada juga yang mengatakan at-tarawiyah li'annahum kanu, yaitu orang-orang Arab dahulu yu'addunal ma atau yu'iddunal ma alladhi yarwihim fi ayyamil hajj. Yaitu mereka menyiapkan air, yaitu berbekal air pada di halaman 66. Ya. Jadi orang-orang Arab dahulu itu karena tidak adanya air ya, belum adanya air, mereka berbekal pada tanggal 8 Dzulhijjah itu mereka berbekal air untuk menjadi bekal di hari-hari hajinya. Nah, oleh karena itu yusamma biyaumil tarwiyah hadza mustahab an yamkutha fihi al-hajj wa yabitu bimina fi hadhihi al-lailah. Yang ini hukumnya sunnah untuk kita bermalam di malam 9 Dzulhijjah. Kemudian selanjutnya di sini ya tanda-tanda mantaraka ruknan lam yasih hajuhu. Jadi kan masih pernah kita singgung. Siapa yang meninggalkan rukun-rukun haji yang 4 tadi, niat, wukuf di Arafah, tawaful ifadah, ya, itu apa namanya? Jika ditinggalkan maka hajinya tidak sah. Ya, hajinya tidak sah. Kemudian
Kama qulna ar-ruknu idza saqotol bina. Jadi kita katakan bahwasanya rukun itu apabila jatuh salah satunya tidak ditunaikan, maka ibadah tersebut akan jatuh pula. Fala yasihu hajjuhu idza taraka ruknan. Sehingga tidak sah hajinya jika ia meninggalkan rukunnya. Idza taraka al-wuquf bi Arafah walau lahdah aw sa'ah min lailin aw naharin lahdatan aw waqtin min apa nih? Min Arafah naqul la yasihu hajjuhu itlaqan. Jika kita tidak melakukan wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Law taraka sa'yu atau law taraka sa'ya wa ada naqul la yasih hajjuhu, atau tidak melakukan sa'i maka hajinya enggak sah. Begitupun ketika meninggalkan tawaf ifadah, hajinya enggak sah karena bagian dari rukun ini semua yang tadi kita sebutkan. Law taraka masalan labsal ihram matalan minal miqat wa nawa lakin lam yalbis malabisal ihram naqul soha hajuhu wa yujbar bidamin yusama bil fidyah. Nah, tapi di sini misalnya taraka labsal ihram, dia nggak menggunakan pakaian ihram. Ya, dalam artian dia masih menggunakan pakaian yang berjahit. Dan dia sudah berada di mikot. Ya, dia sudah berada di mikot. Dan dia sudah niat untuk melakukan ibadah haji. Tetapi dia tidak menggunakan pakaian ihram. Nakul, maka kita katakan soha hajuhu, hajinya sah. Walaupun dia menggunakan pakaian berjahit, hajinya tetap sah. Tetapi wayu jebar bidamin, maka dia harus menunaikan dam yang dinamakan wayu sama bil fidyah, yang dinamakan fidyah. Sawaun dabhasyah, baik dengan cara memotong kambing atau puasa 3 hari atau it'amu sitati masakin, memberikan makan 6 orang miskin, ya seperti itu. Jadi sepertinya ini bukan urutan ya, tapi pilihan. Mau menyembelih kambing atau berpuasa 3 hari atau memberikan makan orang miskin 6 orang. Wa man taraka sunnatan fala syai'a alaihi. Dan orang yang melakukan dan orang yang meninggalkan sunnah, maka tidak ada ganjarannya atau tidak ada tebusannya. Tapi kalau wa man taraka wajiban, dan orang yang meninggalkan wajib, jabarahu bidamin wasoha hajuhu. Nah, orang meninggalkan wajib ibadah, meninggalkan kewajiban amalan haji, maka dia dianjurkan atau dipaksa untuk mengeluarkan dam dan hajinya tetap sah. Tarokal idba, ya, dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal sunnah yang kita tinggalkan itu tetap sah. Tapi ini mungkin yang bisa Anda sampaikan. Mungkin teman-teman ada tambahan yang mau disampaikan berkaitan tentang pembahasan kita malam hari ini. Silakan yang mau menambahkan. Ya, soalnya kita nanti lanjutkan pertemuan selanjutnya malam besok ya. Karena sengaja diadakan fikih pada malam hari ini karena malam malam apa ya? Oh ya, malam atau Jumat malamnya ada kegiatan anak. Jadi daripada khawatir anak gak bisa mengisi di Jumat malam, maka anak undur atau anak percepat di malam Kamis. Tapi jika ada pertanyaan silakan tanyakan saja nanti di grup. Insya Allah akan dijawab. Nah, ya kita cukupkan dulu pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama menutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.